Kandin dan Sobat Energi, balik lagi ke podcast saya yaitu Sobat Perkebunan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang inovasi nih, pemberdayaan masyarakat mengenai pembuatan briket dari pelepah kelapa sawit. Nah, bersama kita sudah datang nih narasumber yang sangat kreatif dan sangat handal di dunia praktisi perkebunan. Halo Kak Agis. Halo Kak Andin. Halo Sobat Perkebunan. Perkenalkan, saya Agis Mutia. Di sini saya akan berbagi ilmu nih tentang program pembuatan briket dari pelepah kelapa sawit. Nah, seperti itu Kak Andin. Nah, langsung aja ya Kak. Di sini sebenarnya apa sih maksud dari briket pelepah kelapa sawit? Nah, Kak Andin dan Sobat Pertanian dan Perkebunan, nah, jadi program dari briket pelepah kelapa sawit ini merupakan program pemberdayaan masyarakat perkebunan yang saya rancang untuk memperdayakan masyarakat di sekitar perkebunan untuk mengetahui limbah-limbah kelapa sawit, terutama pelepah kelapa sawit ini bernilai ekonomis Kak Andin. Nah, jadi briket ini berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Jadi seperti itu Kak Andin. Nah, berarti briket ini juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar ya kan Kak Agis? Nah, benar sekali Kak Andin. Briket ini bukan hanya menjadi bahan bakar, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sumber alternatif seperti untuk apabila kita mau bakar-bakar nih, kita bisa menggunakan briket ini sebagai arang yang tahan lama atau tidak cepat habis gitu Kak Andin. Oke, berarti briket ini bukan hanya soal energi saja ya Kak Agis, tapi juga tentang lingkungan kan? Bukan begitu Kak Agis? Benar sekali Kak Andin. Nah, jadi pelepah kelapa sawit ini kan di perkebunan ini banyak kan Kak. Jadi itu dia dibuang begitu saja setelah pemanenan. Nah, itu biasanya pelepah ini diletakkan di gawangan-gawangan mati dan berakhir membusuk begitu saja. Nah, dari sini saya melihat peluang ini sebagai peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan dan bernilai ekonomis. Oke, menarik banget ya Kak Agis. Kalau dari segi proses, bagaimana sih tahapan dari pembuatan briket itu sendiri Kak? Nah, jadi Kak Andin dan Sobat Perkebunan semuanya, nah, untuk pembuatan briket kelapa sawit ini cukup mudah Kak Andin. Kita hanya perlu modal sedikit saja untuk membeli tepung tapiokanya sekitar harga 10.000 sampai 14.000, seperti itu Kak Andin. Nah, caranya itu yang pertama, kita harus memilih pelepah kelapa sawit yang benar-benar kering. Nah, setelah kita memilih pelepah yang kering ini, kita bakar Kak Andin di suatu wadah dan kita menunggunya itu untuk menjadi arang sampai hangus gitu kan. Setelah hangus, nanti kita tumbuk-tumbuk ataupun kita saring untuk kita mendapatkan hasil arang yang halus. Setelah itu, kita membuat perekatnya nih dari tepung kanji nih atau tepung tapioka. Caranya kita cairkan dulu tepung kanjinya ini dan kita masak sampai dia bening seperti bentuk lem. Nah, baru kita campurkan arang yang sudah kita ayak tadi. Kita campurkan jadi satu dan kita padatkan. Nah, kita ini perlu cetakan seperti kotak atau kubus gitu untuk mencetak briket ini. Setelah dicampurkan dan merata, kita padatkan ke dalam cetakan tersebut Kak. Lalu kita lepaskan dan kita jemur sampai kering. Jadi gitu Kak caranya, mudah banget kan? Mudah banget Kak, wah menarik ya. Berarti briket ini punya potensi ekonomi juga ya Kak untuk masyarakat-masyarakat supaya dijadikan sebagai inovasi dan pemberdayaan masyarakat yang disebutkan tadi. Nah, benar sekali Kak Andin. Nah, ini program ini dia membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perkebunan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kalau usaha ini berkembang, kan kita juga membutuhkan pekerja di sekitaran kita. Nah, itu sangat bagus sih Kak menurut saya programnya. Nih ya Kak, kalau boleh jujur nih, apa sih tantangan utama dalam pembuatan briket itu sendiri? Nah, kalau untuk tantangannya ini sebenarnya dia
apa ya, pengetahuan tentang masyarakat di sekitar perkebunan ini kurang. Jadi pelatihan juga dibutuhkan dalam program ini. Maka dari itu menurut saya pengetahuan di sekitar perkebunan ini tentang limbah kelapa sawit ini kurang. Nah, yang kedua itu ada peralatan yang kurang memadai. Masyarakat ini mempunyai barang atau peralatannya itu yang kurang, seperti cetakan itu tadi. Nah, itu sebenarnya sih bisa sih dibuat dari bahan-bahan yang ekonomis seperti dari botol-botol atau seperti pipa-pipa paralon, itu juga bisa. Nah, yang terakhir ini dia menurut saya pasarannya kurang ke Andi, karena briket ini kan dia masih sangat minim ya. Iya, masih minim ya Kak. Iya, sangat usahanya itu masih dibilang masih baru. Jadi untuk pemasarannya itu hanya bisa di online ataupun di offline. Di offline pun kita hanya menerima kayak pesanan atau ada pun orang-orang yang memesan seperti itu kan, Din. Nah, itu tantangannya. Oke, mungkin terakhir nih Kak ya, tadi kan kita udah bahas nih dari awal sampai akhir, mungkin harapan Kakak nih untuk kedepannya tentang briket kelapa sawit ini apa Kak? Saya sih berharap program ini bisa berkelanjutan dan diterapkan lebih banyak di wilayah-wilayah perkebunan yang sangat banyak limbah-limbah kelapa sawitnya Kak Andi. Nah, itu bisa jadi peluang sih bagi masyarakat sekitar situ. Oke, keren banget ya Sobat Tani dan Sobat Perkebunan. Sering kali kita temui pelepah kelapa sawit dibiarkan begitu saja, tetapi ternyata pelepah kelapa sawit mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat sekitar supaya dijadikan inovasi dan pemberdayaan masyarakat yang lebih keren, bukan Kak Agis? Benar Kak Andin. Mungkin terima kasih ya Kak Agis sudah berbagi nih pengalaman dan juga ilmunya tentang seputar dunia perkebunan. Sama-sama Kak Andin, dan terima kasih juga sebagai narasumber kepada Kak Andin sebagai host dan penonton setia dari Sobat Perkebunan. Terima kasih atas antusias untuk menontonnya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja obrolan podcast dari kita. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Oke, see you next time. Next time.